Tetapi kita harus ingat bahwa ketika Allah memerintahkan Abraham untuk membawanya seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung kukur, dan seekor anak burung merpati, semua untuk membuat Abraham menyadari bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya sebagai warisan mereka. Yang dimaksud Allah adalah korban bakaran yang dipersembahkan dengan api. Kejadian 15 ayat 17 mengatakan, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Allah juga menerima korban bakaran Habel dan imannya, tetapi dia tidak menerima iman Kain yang tidak percaya kepada persembahan korban bakaran. Di antara orang-orang Kristen zaman ini, ada terlalu banyak yang salah paham dan mengira bahwa mereka diselamatkan hanya dengan percaya secara buta, percaya kepada Yesus tanpa pernah disunatkan secara rohani dalam iman. Mereka hanya percaya kepada penyaliban Yesus tanpa percaya kepada kebenaran bahwa segala dosa mereka ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya. Orang-orang ini tidak pernah bisa menjadi umat Allah karena percaya dengan cara demikian tidak pernah menghapus segala dosa dari dalam hati mereka. Seperti yang dikatakan Allah bahwa tanda perjanjiannya ada di dalam daging, yaitu sunat. Dengan demikian orang-orang yang tidak disunat tidak ada hubungannya dengan janji Allah ini. Bisakah manusia diselamatkan dari dosa tanpa percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis? Bisakah orang-orang yang demikian menjadi anak-anak Allah? Bisakah mereka masuk surga? Bisakah mereka menjadi raja di dalam kerajaannya? Jawabannya sangat jelas sekali tidak. Bagian utama yang kita telah baca tadi memberikan keterangan yang sangat jelas untuk hal ini. Saat ini, janji yang dibuat Allah kepada Abraham adalah janji yang sama yang diberikannya untuk Anda dan saya. Orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita di dalam baptisannya dan darahnya di atas kayu salib. Untuk kita yang percaya, firman berkat yang sama yang dikatakan Allah kepada Abraham bisa diterapkan. Orang yang sungguh-sungguh percaya tidak mengikuti doktrin buatan mereka sendiri. Firman Allah di dalam Alkitab adalah kebenaran yang pasti dan jelas tentang keselamatan. Semakin Anda membaca dan merenungkannya, akan menjadi semakin pasti dan semakin jelas. Di antara banyak orang Kristen zaman ini, ada banyak orang yang imannya keliru, percaya dan mengikuti Allah dengan didasari oleh pandangan mereka sendiri, dan tidak menyadari bahwa yang mereka percayai sebenarnya keliru. Dasar dari iman orang-orang yang demikian adalah salah. Percaya secara buta bahwa Yesus sudah menyelamatkan mereka mungkin cukup untuk memuaskan hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, tetapi mereka harus menyadari bahwa Allah tidak menerima iman mereka yang buta itu. Tuhan kita mengatakan bahwa siapa saja mau mengikuti Dia harus terlebih dahulu menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Siapa saja yang percaya kepada firman Allah harus menyingkirkan pemikirannya sendiri dan percaya sesuai dengan apa yang sesungguhnya dikatakan oleh firman Allah. Saat ini, Anda dan saya harus percaya kepada pengampunan dosa yang diberikan Yesus Kristus dengan datang ke bumi ini, menanggung dan membawa dosa-dosa dunia dengan baptisannya, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Di zaman ini, ada terlalu banyak sekali orang yang tidak percaya demikian, tetapi yang dengan buta berpegang kepada nama Yesus, dan mengatakan bahwa mereka memiliki cara kepercayaan sendiri. Iman orang-orang yang demikian tidak ada hubungannya dengan Injil air dan Roh yang diberikan Yesus. Sebagai contoh, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika mereka berdoa jauh di pedalaman gunung dan menegaskan bahwa itulah cara mereka diselamatkan. Contoh yang lain, ada orang-orang yang mengatakan bahwa dosa-dosa mereka dilenyapkan ketika mereka datang ke gereja, berpuasa dan berdoa semalaman karena mereka sangat berduka atas dosa-dosa mereka yang tidak bisa mereka hilangkan dengan doa-doa pertobatan mereka.
Iman jenis ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang benar, yang hanya datang melalui Injil air dan Roh yang diberikan Tuhan kita. Di mana firman Allah mengatakan bahwa Dia akan mengampuni dosa kita kalau kita hanya memiliki iman yang demikian? Tidak ada. Orang-orang ini yang tidak mengerti dengan jelas bahwa Allah adalah Dia yang mutlak dan Yesus adalah yang maha kuasa, hanya meminjam nama Kristus, menambahkan pemahaman mereka yang dangkal dan tidak pasti tentang Allah kepada iman mereka yang tidak bisa diandalkan, dan dengan itu menyebut nama Allah secara sembarangan dan mengumpulkan lebih banyak muka Allah. Orang-orang yang demikian sudah membangun Yesus fiksi mereka sendiri dan keselamatan menurut diri mereka sendiri, dan percaya kepada semua hasil dari imajinasi mereka sendiri. Kejadian 17 ayat 14 mengatakan, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Allah sudah dengan jelas berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan kita dari dosa kita melalui sunat rohani. Dan Allah juga sudah berjanji secara jelas bahwa hanya orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan Roh yang akan menjadi anak-anaknya. Demikianlah mereka yang hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib tanpa percaya kepada baptisannya tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang demikian sudah mengkhianati Allah karena mereka tidak percaya Injil yang dijanjikan Allah, dan mereka kemudian terpisah dari umat Allah dan dikutuk olehnya. Dasar iman yang bisa menyelamatkan kita dari dosa tidak lain dari Injil air dan Roh. Hanya ketika Injil air dan Roh dibentangkan sebagai dasar kita saja, kita bisa percaya kepada firman Allah secara kuat dan penuh. Bagaimana orang-orang non-Yahudi secara rohani yang tidak disunat rohani bisa menerima firman Allah ke dalam hati mereka? Mereka tidak akan pernah bisa. Karena Injil air dan Roh memungkinkan kita untuk mendapatkan sunat rohani, untuk memampukan kita menjadi anak-anak Allah tanpa memiliki dasar yang sangat pasti ini. Firman Allah hanya akan datang kepada kita sebagai pengetahuan intelektual semata. Inilah sebabnya pengajaran rohani dari para hamba Allah yang dilahirkan kembali bisa dimengerti dan tersedia untuk orang-orang yang pada dasarnya percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan kata lain, hanya mereka yang dilahirkan kembali dari air dan Roh yang mengerti dan memahami firman Allah. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang karena tidak mengerti Injil air dan Roh, mengatakan bahwa dirinya sudah dilahirkan kembali hanya melalui darah di kayu salib, meskipun mereka mengatakan bahwa kita semua percaya kepada Allah yang sama, kita tetap saja merasa bahwa kita sedang berbicara mengenai Allah yang berbeda sama sekali. Siapakah Allah yang sejati di sini? Allah yang sejati adalah Allah yang memberikan firman perjanjiannya kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya, dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kejadian 17 ayat 13. Di mana tanda yang mengatakan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa kita? Janji itu ditemukan di dalam hati kita. Dengan percaya kepada baptisan Yesus Kristus di dalam hati kita, kita telah menjadi anak-anak Allah yang hati kita sudah menerima sunat rohani dengan percaya kepada Injil yang benar. Kita menjadi anak-anaknya dengan percaya dengan hati kita bahwa Tuhan sudah dibaptiskan karena dosa-dosa kita untuk menanggung segala dosa kita, dan bahwa kita sudah menerima sunat rohani. Dengan iman kita saja kebenaran bahwa kita sudah menanggungkan segala dosa kita kepada Yesus Kristus, dan Yesus kemudian membawa dosa-dosa kita itu ke kayu salib, disalibkan menggantikan kita, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menyelamatkan kita dari dosa kita. Dengan iman, dengan kata lain, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dengan iman, kita sudah menjadi tidak memiliki dosa. Apakah kita masih memiliki dosa yang tertinggal di dalam diri kita? Tentu saja tidak. Kita tidak memiliki dosa apapun. Semua ini digenapi oleh kebenaran yang sangat ajaib di dalam Injil. Bagaimana Anda dan saya bisa menjadi keturunan Abraham? Kita sudah menjadi keturunan Abraham karena kita secara rohani disunatkan dengan percaya kepada karya Yesus yang dinyatakan di dalam kain biru dan kain ungu, kain kirmis di kemah suci.
Karena kita percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, sehingga kita sudah mendapatkan sunat rohani dan menjadi anak-anak Allah. Karena kita percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa kita dengan baptisannya dan dihukum untuk segala dosa kita di kayu salib, sehingga kita bisa menerima pengampunan dosa. Ini menunjukkan bagaimana caranya Anda dan saya menjadi keturunan Abraham secara rohani. Orang-orang yang dilahirkan kembali dari air dan roh sekarang harus menyadari siapa sebenarnya diri mereka. Anda dan saya, kita yang percaya kepada Injil air dan roh, semua adalah anak-anak Allah dan umatnya sendiri yang sudah mendapatkan sunat rohani dengan iman. Kita adalah raja-raja dari kerajaan 1000 tahun yang akan datang, yang akan memerintah atas semua ciptaan Allah dan menikmati segala kebesarannya. Demikianlah bagaimana status kita sekarang berubah. Apakah orang-orang dunia mengerti siapa sebenarnya diri kita? Tidak begitu. Tetapi kita adalah orang-orang yang status rohaninya sudah diubahkan dengan percaya kepada firman Allah. Demikianlah kita sekarang bisa mengenal diri kita secara jelas dan tidak ragu-ragu. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dengan firman Allah tahu siapa sebenarnya diri mereka. Kita secara mendasar sangat berbeda dari orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk mengiklankan diri mereka di dalam lingkungan keagamaan dunia mereka, yang memberitakan doktrin yang keliru bahkan pada saat mereka sepenuhnya tidak tahu, dan yang memandang dengan dingin kepada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, umat Allah yang sejati. Seperti bangsa Israel percaya bahwa diri mereka adalah umat pilihan Allah dan menganggap keturunan Ismail sebagai kelompok yang berbeda, kita yang adalah keturunan Abraham secara rohani juga memiliki hak untuk menganggap diri kita sebagai umat pilihan Allah. Kita yang percaya kepada Injil air dan roh mendapatkan keuntungan sudah menjadi melalui iman kita keturunan Abraham. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan iman kita kepada Injil kain biru dan kain ungu dan kain kirmisi yang dinyatakan di dalam kemah suci. Dan sama seperti Abraham berjanji kepada Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadikan keturunannya sebanyak bintang di angkasa. Kita bisa menyaksikan dengan mata kita penggenapan yang nyata dari perjanjian ini bagi kita. Inilah berkat yang dicurahkan Allah kepada kita. Melalui sunat di dalam hati kita, Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa dunia. Dan sunat iman ini terjadi karena kain biru dan kain ungu dan kain kirmisi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya yang bisa dipakai sebagai bahan untuk pintu gerbang kemah suci.